Selamat sore, salam cuan, dan sehat selalu para traders emas ya, ataupun gold bersama channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House pada sore ini, yaitu hari Rabu 12 Februari, tepatnya sekarang jam menunjukkan pukul 16.25. Baik, dan kita bisa langsung aja, dan sebelum dimulai jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar ya, agar di forum ini bisa berkembang ya. Dan ini kita hari ini mau membahas masalah ini yang ditetapkan oleh Presiden Amerika, yaitu dua signal 2.0 ya. Itu menurut dari pandangan saya. Oke? Dan kita bisa mulai dan kita bisa lihat ini. Dan hari ini emas berada di level tingginya di 2898.92. Itu terjadi pada pukul 7 tadi pagi WIB ya. Dan low-nya itu di 2883.72, tepatnya di pukul 12 siang lewat 25 menit ya. Dan perlu diperhatikan ini, yang jalan ini harga minyak ya, itu telah mencapai rebound kembali ke angka 73.01, low-nya itu di 72.24, dan sekarang berada di kisaran di 72.35. Sedangkan harga emas itu masih stuck di angka di 289093, 2890, 2893. Oke, dan kita bisa mulai dan kita bisa langsung aja kita ini ya. Saya perbesar dulu, saya mempersingkat ya, karena ada yang saya mau ulas masalah 2.0 itu. Oke, dan ini kita rubah dulu ya. Sedangkan harinya saya Oke, kita bisa langsung foto ya, biar lebih jelas ya. Karena ini mungkin ada penting ataupun bagaimana, kalau menurut saya secara pribadi ini penting dan perlu diketahui juga. Di sini saya tidak membawa nama perusahaan apapun, dan ini bersifat secara pribadi. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman yang kemarin yang kita bahas ini. Di sini jam menunjukkan pukul 10.02, saya ada memasukkan buying lagi di 2918, dan saya memasukkan stop loss di 2899 ya. Itu masih ingat, di halaman kemarin pun ada di halaman channel ya. Dan lalu ini kemarin juga ada pidato dari ketua Fed ya, yaitu Jerome Powell ya. Itu tidak mengatakan apa-apa ya. Intinya tidak akan buru-buru ya, buru-buru untuk mengurangi suku bunga ya. Dia akan melihat dulu bagaimana data inflasi Amerika. Itu intinya. Dan ini misal Bowman juga ya, tidak mengatakan apa-apa, semuanya tidak ada pergerakan ya, flat ya.
Lalu ini kemarin perkiraan saya mungkin agak meleset ya. Itu jauh sekali, di mana saya menyebutkan high-nya itu ada di 2977, itu tidak ada, dan low-nya itu tercapai semua ya di 2898 ataupun di kisaran di 2903 ya. Itu tercapai. Itu low-nya ada di kemarin di 2882 ya, poin sekian lah, poin 4 kurang lebih di sana, karena ini menyangkut dia posisi harga buy ya. Dan lalu perkiraan yang normal itu dimana saya menyebut juga high-nya itu ketinggian itu tidak tercapai di 2968, di 2975 itu pun tidak ada. Tapi yang perlu dicerna ataupun diperhatikan, saya ada mengucap di mana apabila pada jam 15 WIB ini itu harga tidak ada di kisaran di 2930, itu harganya kemungkinan itu lebih condong ke arah bawah. Tapi itu terjadi ya, itu tidak saya robah, ini masih posisi yang kemarin. Dan ini kemarin pada saat itu pada jam 17 saya cancel itu stop ordernya, dan itu saya ada masukin uang 5.000 ya, karena uang saya telah habis ya, dan itu pun telah diperlihatkan kemarin. Dan ini yang perlu dicerna ya, itu adanya pukul 9.15 malamnya PM ya, 11 Februari ya, itu pukul 9:15 yaitu pukul 21.15 ya. Itu emas agak mereda ya, karena ini masih menunggu acara atau data dari CPI. Dan ini artikelnya, sebentar saya perbesar agar bisa dilihat ya. Itu intinya Trump itu menaikkan tarif baja dan aluminium ya untuk importnya mereka, dan harga emas mencapai rekor di 2942 semalam. Dan fokus pada testimoni dari Powell ya, tapi Powell masih seperti yang saya bilang masih menunggu data CPI yang akan dikeluarkan, dirilis nanti malam. Itu bagaimana hasilnya, dan kita akan melihat dengan segera nanti malam, tepatnya pukul 20.30 WIB. Oke. Mungkin yang terakhirnya kurang ya. Nah, ini terakhirnya. Oke, dan ini kemarin juga saya langsung itu deposit lagi 3.000, saya melakukan aksi beli di 2895, dan sampai sekarang saya masih belum keluar. Dan ini adalah testimoni dari Fed ya, dari Jerome Powell ya. Ini isi beritanya bisa dibaca ya. Saya sudah memperbesarnya dengan memfoto ya. Itu sama semua di sini. Saya hanya ini. Lalu ini isinya. Intinya masih menunggu, itu banyak sekali seperti ini. GDP lah, CPI lah, lalu PPI lah. Nah, itu masih menunggu, dan itu mereka tidak akan terburu-buru ya untuk melakukan pemotongan suku bunga, dan mereka rasa pun sudah besar. Dan ini saya ada pasang stop loss juga, saya juga lepas semua tadi pagi ya, dan syukur karena tidak dijemput ya. Kalau saya masih stay di sana pasti dijemput. Dan ini adalah signal
dimana itu dari kemarin sudah mengarahkan turun ya. Nah, tapi anehnya itu ada pada itu jam 9.29 itu bisa naik itu strike ya. Dan saya rasa ini sudah memberikan indikasi kode ya. Nah, lalu ini signal ya. Perlu diketahui signal yang mereka perhitungkan ya oleh para analis yang itu dirilis pada tadi ya pukul 15.10 itu hanya akan 2900, 2909, 2923 ya. Untuk di bagian di bawah di 2881, 2869 posisinya lebih banyak condong orang untuk membeli daripada menjual, sedangkan menjual itu hanya 43% ya. Dan lalu ini data yang akan dirilis nanti malam yaitu CPI tepatnya pukul 20.30 ya. Dimana masih equal di sini sama ya. Tapi dia punya core-nya itu masih sama. Nah, lalu yang perlu diperhatikan yaitu year on year-nya. Year on year masih tinggi di atas 2% ya. Dan perkiraan dari Fed itu 2%, ini 3% year on year. Sedangkan core-nya itu 3,1. Dan tadi di awal saya sudah mengatakan akan membahas ya menurut saya itu arti dari 2.0 dan signal ini. Itu artinya kalau saya melihat itu ya, coba Anda perhatikan itu dari kemarin testimoni itu tepatnya tanggal 29 ya Januari 25 itu selalu prediksi saya kalau saya bilang naik itu harganya di sini hanya tapi itu tidak tercapai, itu hanya separohnya atau mendekati. Dan paginya itu baru tercapai, baru turun. Jadi istilah dua langkah ya, jadi 2 kali kerja. Jadi prinsipnya itu 2 kali kerja, di mana saya kasih contoh sekali lagi ya. Contohnya Anda memprediksi angka high-nya akan mencapai di 2920. Tapi malamnya hanya mencapai di 2910. Angka 2920 ini itu dicapainya besok. Esok hari itu siang hari. Dan ini anomali ini itu sama dengan itu permainan ya, itu sekitar 1980 sampai dengan 84 itu. Dan pola kerjanya itu bisa pagi hari dari pagi jam 7 ya, itu sampai sore jam kurang lebih jam 11-12 ya. Itu bisa naik. Kita anggap $25. Tapi malamnya bukan naik 25 lagi, malah minus 25. Jadi kebalikannya anomali. Jadi saya rasa ini trik-trik seperti gini itu sudah lama punya dan ini dihadirkan lagi. Itu yang saya maksud. Dihadirkan. Jadi paginya dia naik, malamnya dia turun. Contohnya pagi dia naik 25 poin, malamnya dia turun 25 poin. Ya, anomalinya seperti kemarin. Dia mencatat rekor di 2942, malamnya malah dihantam di 2882. Itu masih pukul 20. Itu kejadian yang saya maksud. Jadi istilahnya fluktuasi 2 hari dijadikan 1 hari. Ataupun fluktuasinya harusnya 1 hari dibikin 2 hari, dibikin 2 langkah. Jadi jelas ya, itu yang saya maksud itu langkah 2.0 ini. Dan kalian bisa cek itu semua di Google. Itu semua permainan di
tahun 1980 sampai dengan 1984 itu rata-rata permainan seperti gitu. Jadi setiap bulan itu ada 2 sampai 3 kali pola permainan seperti begitu. Dan ini banyak orang mengatakan harga emas ini itu spektakuler. Nah, kalau di area pada tahun itu 1980 itu harga emas itu 500 sampai dengan 600 per troy ounce. Ya. Dia berjalannya $60. Jadi kurang lebih ya 10%. Nah, kalau sekarang itu di angka 2900. Itu $60 per troy ounce itu per hari. Itu cuma hanya 2%. Jadi masih jauh, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau di era yang dulu itu selisih per hari itu bisa 10%. Kalau sekarang hanya 2%. Nah, itu yang saya maksud. Dan lalu yang dapat isu juga itu kenapa presiden di Amerika itu menaikkan tarif baja dan aluminium itu dari 10 menjadi 25. Isu-isu yang saya lihat ya itu mengatakan itu untuk menambal semua kerugian akibat dari holiday tax kemarin. Holiday tax kemarin yang diterbitkan oleh mereka. Jadi era kepemimpinan yang sebelumnya itu ada rugi di sana di tax holiday. Jadi sekarang mereka mau menambalnya itu dengan menaikkan tarif baja dan aluminium. Itu kira-kira yang saya bisa ulas ya. Dan semoga ini dugaan saya itu benar, karena saya sudah melihat berapa hari catatan ini, loh, kenapa ini bisa pola jalannya kayak begini. Saya nggak pernah sampai kena MC 2 kali. Itu nggak pernah, jarang sekali. Itu, jadi kejadian kemarin Jumat, tepatnya pada tanggal 7 Februari juga begitu. Saya posisi udah buy, kenapa bisa jadi sell itu. Jadi saya pelajari, loh, ini kok kejadian kayak seperti yang dulu. Itu pendapat saya. Semoga ini bermanfaat ya bagi kalian, dan ini berdasarkan apa yang saya alami, apa yang dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu. Dan satu lagi perlu diingat ya, nanti malam juga Mr. Jerome Powell ya akan juga berpidato. Ya, itu tepatnya pukul 22 juga. Kalau kemarin itu harganya sudah discounted ya. Jadi harusnya harga emasnya turun, US dollarnya naik. Nah, kemarin harga emas sudah turun pada jam 20 di angka di 2882.4. Itu di sana. Jadi waktu saat dia mengatakan itu, harga emas sudah tidak turun lagi, sudah rebound ke atas. Sudah bermain di area di 2900. Itu. Nah, hari ini entah apa yang mau diumumkan lagi. Padahal kita sudah mengetahui bahwa kemarin itu tepatnya tanggal 11 Februari beliau sudah mengatakan mau menunggu data. Dan analisa saya itu ini akan muncul, dia istilahnya itu US dollarnya melemah pada saat CPI. Jadi untuk menekan supaya US dollar tidak turun pada saat munculnya CPI, lalu dihadirkan dengan intervensi dengan bahasa, dengan kata-kata, dan bahasa dan kata-kata perlu juga kita ketahui itu tidak perlu modal. Jadi hanya menenangkan pasar. Oke, jelas ya. Ini orangnya, Jerome Powell. Dan ini terakhir itu masih pedagang-pedagang, traders masih menunggu
Amerika untuk memotong suku bunga, dan ini diterbitkan barusan ya. Saya ambil kutipan dari Reuters ya, pukul 14.38 ya. Nah, itu masih mengharapkan ya untuk cut rate ya. Apa itu? Nah, ini isinya. Isi salah satu dari beritanya ya. Ya, masih mengharapkan kerjasama approach ya, on future rate cut ya. Lalu harga emas mencapai harga ATH all time high di 2942 kemarin ya. Lalu data CPI yang akan dihadirkan tepatnya pukul 13.30 GMT atau 20.30 WIB. Dan ini perlu dibaca, dan saya rasa ulasannya hanya bolak-balik di sana aja. Ya, tidak ada beda dengan yang tadi punya. Serupa tapi tidak sama. Oke? Dan bagaimana dengan analis dari saya? Oke, dan saya akan menulis ya, di mana saya bisa mengatakan high akan mencapai ya, kalau untuk range besar di 2933, high di range besar di 2933 sampai dengan 2926. Kalau untuk low-nya saya bisa mengatakan di 2873 sampai dengan 2878. Itu dari pandangan saya. Range besar ya. Ini saya mengatakan range yang sangat besar ya. Kalau melihat dari range yang normal, itu high saya memperkirakan di 2913 sampai dengan 18 ya. Sedangkan low-nya kita akan coba lihat dulu di 2882, pas dia CPI muncul ya. Kalau seandainya lewat ya, itu perkiraan saya itu di 2885 ya, sorry ya. 2885 ya, itu pada saat CPI muncul, seandainya dia lewat, nah itu saya rasa akan di 2878 ya. Di area di sana pun tidak akan jauh di sana. Dan mereka akan fokus lagi next day, itu hari Kamis, untuk acara PPI, Producer Price Index. Jadi ada Consumer Price Index dan Producer Price Index. Oke, dan sebelum mengakhiri di perjumpaan di sore hari ini ya, jangan lupa memberi subscribe, like, dan komen. Dan ini jam menunjukkan pukul 16.48 ya. Jangan lupa memberi subscribe, like, dan komen agar di channel ini bisa lebih baik ya. Dan semoga artikel maupun pandangan saya masalah 2.0 ini dari Donald Trump ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan bisa juga menjadi acuan sebelum melakukan purchasing Anda. Oke, baik. Selamat sore para pecinta trading. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Semoga purchasing Anda bisa menguntungkan di hari ini. Oke, dan saya akan kembali esok hari pada 13 Februari 2025 pada siang hari sekitar pukul 14-an. Terima kasih.